Kekerasan dan korupsi menjadi isu serius yang memberikan dampak buruk bagi generasi muda. Deklarasi Sekolah Anti Kekerasan dan Anti Korupsi merupakan upaya penting yang bisa menjadikan generasi muda menjadi berintegritas dan berakhlak. Dalam podcast perdana ini, kita akan membahas sebuah topik mengenai Sekolah Anti Kekerasan dan Anti Korupsi. Saya telah bersama dengan Bapak Muhammad Safi'i. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Salsa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Tadi kan kita sudah melaksanakan deklarasi Sekolah Anti Kekerasan dan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Beji nih Pak. Ya, Bagaimana Pak acaranya? acaranya luar biasa sukses. Pesertanya semangat. Anak-anak yang mengisi acara juga sangat semangat sekali. Ini menunjukkan bahwa ada keseriusan, ada persiapan yang maksimal sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada warga sekolah SMP Negeri 1 Beji yang menerima kehadiran semua unsur, dari unsur siswa, dari unsur guru, kepala sekolah, unsur pejabat dari dinas pendidikan, dari perangkat daerah yang lain, kemudian dari forum pimpinan tingkat kabupaten, bahkan Bapak Bupati, PJ Bupati Kabupaten Pasuruan, termasuk juga tadi ada unsur dari UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Dr. Rizky MPD selaku Kepala Bagian Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta 3 Widya Prada tadi hadir di sini juga. Mereka juga memberikan apresiasi yang luar biasa. SMP Negeri 1 Beji hebat gitu. Terima kasih Bapak atas pujiannya. Saya kan sebagai siswa nih Pak, ingin tahu tujuan dari deklarasi Sekolah Anti Korupsi dan Anti Kekerasan ini apa? Oke. Jadi yang pertama, kegiatan ini dilatar belakangi banyaknya kabar tentang terjadinya tindak kekerasan di sekolah yang terjadi tidak hanya pada peserta didik, juga pada guru. Juga berita di media sosial bagaimana perlakuan siswa atau guru atau sebaliknya. Artinya tindak kekerasan ini masih ada. Nah, kita sebagai unsur pemerhati pendidikan, unsur pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bagaimana menyelenggarakan pendidikan dengan baik, menginginkan adanya komitmen bersama sehingga muncul gagasan gerakan anti kekerasan. Yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan anti korupsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi itu masih belum bisa kita hilangkan. Paradigma masyarakat untuk merubah hal-hal sederhana terkait dengan upaya menghilangkan korupsi itu masih sulit. Nah, ini kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan menginginkan agar anak sejak dini diajarkan pendidikan anti korupsi. Contoh sederhananya bagaimana ketika masuk ke sekolah, anak-anak harus tertib berurutan, yang datang dulu ya tentunya masuk lebih dulu. Hal sederhana, antri itu sederhana. Itu pada peserta didik. Termasuk kebiasaan anak-anak untuk tidak mencontek, bekerja sama dengan tidak baik dengan siswa lain. Itu kan contoh-contoh korupsi sederhana yang bisa berakibat membudaya pada masa. Termasuk pada urusan Bapak Ibu guru. Sederhana, disiplin itu bagian dari upaya kita untuk mendidik anak anti korupsi yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah. Tidak masuk kerja tak enak dewi. Berarti kan ada tertib ya. Korupsi waktu juga kan bisa. Termasuk juga korupsi di dalam menggunakan uang yang diamanahkan kepada institusi
baik pendidikan maupun di unsur perangkat daerah lain. Ini kan kita juga harus berupaya hingga ada komitmen bersama bagaimana memerangi korupsi ini sampai ke akar. Akhirnya kita membuat komitmen bersama. Kita kemas anti kekerasan dan anti korupsi itu dalam satu event, yaitu tadi deklarasi bersama anti korupsi dan anti kekerasan dan anti korupsi. Gitu, Mbak. Kata Bapak tadi kan deklarasi ini diwujudkan dari adanya komitmen nih Pak. Nah, kalau misal nanti di masa mendatang masih tetap ada kasus kekerasan dan korupsi, itu bagaimana Pak? Yang pertama, kekerasan yang kita maksud di sini adalah kekerasan dalam segala bentuk, verbal, fisik, bahkan kekerasan seksual. Ada ukurannya. Ketika yang melakukan adalah anak adalah sebagai proses menuju dewasa. Tentu ada ukurannya. Kekerasan yang seperti apa yang dilakukan anak. Ukurannya juga berbeda. Jadi kalau misalnya kekerasan verbal ya, kewajiban guru untuk mengarahkan bahwa kekerasan verbal yang dilakukan dengan mencemooh, dengan menggunakan kata-kata kasar itu tidak baik. Dan upaya yang paling bagus sebenarnya adalah memberikan contoh bagaimana kita menggunakan bahasa verbal yang baik. Juga terkait dengan tindak kekerasan verbal yang berada di media sosial. Jadi tadi ada ukurannya tindak kekerasan pada siswa. Dan siswa dalam masa perkembangan, kewajiban kita adalah memberikan arahan. Kita mengarahkan pada hal-hal yang positif ketika anak ini melakukan tindakan itu. Tentunya misalnya pada tindak kekerasan seksual, ya tidak ada ukurannya sendiri. Cuma harapan kami anak-anak juga harus bebas dari jeratan hukum. Anak harus bebas dari hukum, karena memang dia dalam masa perkembangan. Dia bukan orang dewasa seperti saya. Kalau panjenengan kan masih anak-anak ya, kelas 3 SMP. Kelas 3 itu kan usianya ya belum 16 ya, 16-an. Iya. Itu. Terus nih Pak, saya kan pernah menemui atau menjumpai mungkin di beberapa sekolah atau di sosial media banyak banget yang masih melakukan tindakan kekerasan atau yang biasa disebut bullying Pak. Nah ini tuh korban-korbannya belum punya keberanian buat lapor ke guru atau ke orang-orang terdekat. Itu gimana sih Pak caranya biar kita sebagai siswa ini bisa membantu mengatasinya? Sebenarnya sarana pengaduan agar anak-anak ini diberi ruang untuk menyampaikan problematika yang dihadapi itu kan tidak hanya langsung menyampaikan secara khusus kepada guru atau guru BK atau kepala sekolah. Anak-anak kan bisa menggunakan sarana lain. Contohnya? Nah, contohnya membuat surat. Oh, surat juga bisa. Iya Pak, bisa. Ternyata ditujukan ke siapa pengaduan itu. Ini saya, nama ini, gitu ya. Kan saya kena bullying yang dilakukan oleh itu. Bisa sampaikan langsung pada satuan pendidikan dalam sekolah tempat Adinda bersekolah atau langsung ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan ada di situ, ada beberapa sarana pengaduan. Bisa WA, bisa telepon, bisa kirim surat. Bahkan ada pengaduan yang menggunakan SP4DN itu, lapor ke ombudsman. Itu nanti juga ujung-ujungnya ke dinas pendidikan selaku pihak yang diadu. Tentunya pengaduannya kan yang terjadi di sekolah. Nah, dinas pendidikan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini adalah unit pelaksana teknis. Jadi satuan kecil yang melaksanakan teknis dari dinas pendidikan ya sekolah. Bisa nanti seperti itu kalau mengadu. Dan kami juga berharap ya, ketika semakin banyak orang yang berani menyampaikan ketika ada perundungan, maka perundungan kan secara tidak akan berkurang kan, karena pelaku perundungan akan diidentifikasi, diketahui, dan dibina. Kalau memang masih usia anak-anak ya dibina. Kalau
usia yang sudah dewasa, dia juga bertanggung jawab secara hukum. Tentunya bisa diajukan ke meja pengadilan ketika yang melakukan adalah orang dewasa. Itu. Kembali lagi ke deklarasi sekolah anti korupsi dan anti kekerasan. Apa yang menjadi motivasi utama diadakannya deklarasi ini? Jadi motivasi utama kami adalah kami ingin menciptakan sekolah yang nyaman, aman, memiliki integritas tinggi, sehingga proses pembelajaran yang berada di satuan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Tujuan pendidikan juga bisa berjalan. Coba kalau kita kontradiksikan, ketika sekolah itu tidak ada seperti itu, tidak aman, tidak nyaman, anak bisa semaunya menyebut nama teman-temannya atau gurunya, bullying terjadi, bahkan korupsi terjadi, anak dibiarkan, budaya disiplin hilang. Tentunya operasional pendidikan tidak akan bisa berjalan. Itu sebenarnya tujuan utama, bahwa menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, menyenangkan, ya, berintegritas tinggi, hingga cita-cita pendidikan akan terwujud. Orang tua senang, anak yang belajar senang, guru memiliki kebanggaan mengajar dengan senang, kepala sekolah juga mendapatkan apresiasi dari semua pihak terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan. Itu. Jadi seperti itu. Mungkin dari tindakan kekerasan atau korupsi, apa aja sih Pak yang jadi faktor tindakan itu sekarang marak di Indonesia? Yang pertama sebenarnya kalau saya katakan marak itu saat ini mengapa semakin kelihatan, karena masyarakat sudah mulai pintar, mulai berani, sudah mulai banyak fasilitas yang bisa diberikan. Kalau dulu mungkin sarana medsos kan tidak kurang ya, sehingga mereka ketika menyampaikan sesuatu ya bahasa lisan ya. Kalau saat ini kan dia bisa menggunakan bahasa lisan secara langsung, dia bisa menggunakan tulisan dan sebagainya. Sehingga maraknya itu sebenarnya ya karena keberanian masyarakat. Tetapi ini juga bukan menjadi penghalang bagi kami untuk berjuang bagaimana menghilangkan tindak kekerasan dan tindakan korupsi. Itu sebenarnya upaya kita secara bersama-sama lah yang bisa wujud. Tentunya tidak bisa kepala sekolah berjalan sendiri tanpa dukungan dari guru. Guru dan kepala sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari orang tua, termasuk dari unsur lingkungan masyarakat. Ada unsur komite, ada unsur pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan yang bisa memberikan dukungan agar sekolah ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekolah ini sebenarnya punya cerita banyak kan, dulu banyak orang jualan di depan, ya sekarang sudah berkurang. Kemudian suasana sekolah hijau, menyehatkan bagi anak-anak dan guru. Datang itu mata kita sudah terbelalak dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Seperti yang disampaikan Pak PJ tadi, dia datang ke sini mendapatkan gambaran bahwa ada sekolah yang bagus. Selanjutnya Pak, kan seperti yang bilang, kalau kemajuan teknologi dan fasilitas yang ada di Indonesia menjadi salah satu faktornya. Kenapa bisa begitu? Ya karena ketika teknologi ada, ketika informatika berjalan masif, ya, pasti ada dampak pengiring, dampak positif dan dampak negatif. Udahlah, kalau dampak positifnya ya seperti ini, kita mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan menggunakan teknologi. Dampak negatifnya adalah orang akhirnya menggunakan berbagai cara dengan menggunakan teknologi melakukan upaya dalam tanda kutip itu kegiatan negatif. Coba kalau kita lihat ketika pilkada kemarin, antara paslon satu dengan yang lain, kalau dulu kan hanya bahasa verbal, lisan yang secara langsung, sekarang tidak. Coba lihat di medsos itu saling
menyampaikan dirinya yang terbaik tapi menjatuhkan orang. Itu kan salah satu contoh negatif. Kemudian teknologi juga sekarang ada judi online. Dulu kan orang judi hanya datang, duduk bersila, bagaimana menggunakan sarana sederhana. Sekarang seperti itu. Termasuk pembobolan bank. Ya, itu kan juga menggunakan teknologi. Tetapi kita tidak boleh takut hanya karena sesuatu yang negatif. Ya kita niatnya aja bahwa teknologi adalah menguntungkan bagi kita. Manusia itu kan ditakdirkan sebagai umat yang mudah untuk menyesuaikan diri kan. Semaju apapun teknologinya, yang menciptakan adalah manusia. Sehingga manusialah yang berperan utama bagaimana memanfaatkan media dengan benar. Cuma manusia itu kan ada manusia yang hitam, biru, kuning, hijau, dan abu-abu kan gitu. Ya kita berdoa saja kita termasuk golongan manusia yang baik. Sehingga teknologi yang kita rasakan adalah teknologi bermanfaat bagi kehidupan. Apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam melakukan deklarasi skala anti kekerasan dan anti korupsi? Sebenarnya secara umum tantangannya itu sangat kecil ya. Tantangan kami adalah bagaimana teman-teman, para kepala sekolah, ya, para siswa bisa memanfaatkan hasil deklarasi ini dengan baik. Itu aja tantangan kami. Kekhawatiran kami bahwa kita hanya simbolik setelah penandatanganan ya wis koyok biyen ae lah ngono ae. Sama jangan bohong kan kalau gitu. Harapan saya di situ sehingga ini adalah titik awal kita untuk berjuang ke berikutnya. Ini akan menjadi memori indah, tapi memori yang penuh dengan tugas berikut. Kita sudah punya komitmen menyampaikan kalimat secara bersama. Ketika kita tidak melakukannya di satuan pendidikan, hati kita akan bergetar. Aduh, aku kok turun melaksanakan kan gitu. Ya. Mereka akan berpikir demikian. Itu sebenarnya tantangan kita. Tantangan kita adalah bagaimana komitmennya para kepala sekolah melaksanakan deklarasi ini di sekolahnya masing-masing dan mengimplementasikan hasil deklarasi ini kepada semua lini di sekolah. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak. Nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, Bapak ada harapan atau kesan dan pesan untuk generasi muda agar bisa menghindari kekerasan dan korupsi. Anak-anak yang saya banggakan ya, punya Ananda Salsa ya. Jadi kunci utama kita agar kita menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Yang pertama adalah kita tunaikan segala perintah agama dan norma-norma yang ada di masyarakat. Kalau kita tidak melanggar agama, saya yakin kita juga menjadi orang yang baik. Sebaliknya kita menjadi orang yang patuh pada aturan dimanapun. Kalau kita di jalan ya aturan jalan, di sekolah ya aturan sekolah, di lingkungan ya aturan sekolah. Kita patuhi aturan itu dengan sebaik-baiknya, bahkan aturan di rumah. Saya yakin kita tidak akan pernah bermasalah dengan itu. Tetap semangat, belajar yang giat kepada anak-anak muda. Mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat di masa yang akan datang. Saya cukup sekian. Terima kasih. Ini adalah pertemuan yang luar biasa. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak sudah bergabung dengan podcast kami. Baik, demikianlah podcast dari Spanigipedia. Terima kasih dan sampai jumpa.